Dewi Novita, Camat Payakumbuh Timur ini adalah korban kesempitan laki-laki yang mengatakan dirinya ulama dalam memaknai cara berbusana perempuan. Kita laki-laki ini malu sebetulnya. Kita seolah-olah punya hak atau punya otoritas, punya wewenang mengatur bagaimana cara perempuan berbusana. Nah, seperti kasus Dewi Novita, sudah pakai jilbab sesuai dengan aturan, masih dikritisi juga, katanya lekuk tubuhnya kelihatan. Nah, yang bermasalah bukan pakaiannya Dewi Novita, tapi otaknya orang-orang Majelis Ulama Indonesia di Payakumbuh itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Kali ini saya membuat opini yang ringan. Kemarin tentang polisi, buruh dan politik gitu ya. Sekarang saya akan membahas imbas dari Citayam Fashion Week. Nah, ini kegiatan yang sudah mulai agak mereda karena memang sudah saya duga bahwa Citayam Fashion Week di mana ada Bonge, ada JJ atau siapapun itu hanya musiman, hanya beberapa saat. Sebentar lagi juga selesai, juga redup sendiri, hanya viral sesaat. Nah, tapi imbasnya kemana-mana. Di Surabaya, di Jogja, di mana-mana. Jadi apa yang dilakukan oleh kelompok Citayam Fashion Week di Jakarta ini ternyata memberikan inspirasi bagi sebagian besar perempuan khususnya di berbagai tempat. Bukan hanya selebritis, bukan hanya sosialita, tapi juga para pejabat. Nah, dulu kita pernah melihat Anies Baswedan sok melangkah di catwalk, di zebra cross, di penyeberangan layaknya Bonge dari Citayam Fashion Week. Kemudian ada Ridwan Kamil dengan sok menjadi peragawan kolot, jalan-jalan seperti itu. Di tempat lain sama. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah fenomena korban dari Citayam Fashion Week di Payakumbuh, Sumatera Barat. Ini agak mengenaskan karena bagi saya ini aneh bin ajaib gitu loh. Ceritanya seorang camat yang cantik dari Kecamatan Payakumbuh Timur, Sumatera Barat yang bernama Dewi Novita, masih muda. Payakumbuh ini adalah kota ya. Jadi pemimpin kepala daerahnya adalah wali kota. Jadi kecamatannya juga kecamatan di dalam kota gitu ya. Artinya bukan kabupaten. Kabupaten itu tersebar terbesar. Kalau Payakumbuh itu kecil sebetulnya. Itu kabupaten yang berseberangan dengan Payakumbuh adalah kabupaten 50 kota kalau tidak salah. Nah, di Payakumbuh ini ada beberapa kecamatan. Salah satunya Kecamatan Payakumbuh Timur. Kecamatnya cantik, namanya Dewi Novita. Masih muda juga. Untuk menginspirasi kaum muda di kota Payakumbuh yang memang kota kecil gitu ya, Dewi Novita atau Bu Camat cantik ini kemudian bergaya seperti Citayam Fashion Week. Mungkin namanya Payakumbuh Fashion Week itu mungkin. Tujuannya jelas ingin menginspirasi kaum muda di Payakumbuh untuk melakukan hal-hal yang inovatif, kreatif, dan produktif serta positif. Itu tujuan awalnya begitu. Virallah gaya peragawati Ibu Camat cantik ini, viral kemana-mana gitu loh. Masuk di TikTok, masuk di berbagai media sosial, dan ternyata ini membuat gerah kaum udik dari kelompok Majelis Ulama Indonesia Payakumbuh.
katanya pakaian dari Bu Camat tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian saya bingung, apakah pada saat jalan di catwalk di Zebra Cross di Payakumbuh, Dewi Novita Bu Camat ini pakai bikini gitu, atau pakai tank top, atau pakai pakaian yang sure gitu ya? Ternyata tidak. Bu Camat ini pakai pakaian seragam coklat khas ASN, tidak ada yang aneh. Juga beliau juga memakai pakaian yang modis lah untuk mengangkat wastra asli dari Payakumbuh. Tetap pakai panjang dan pakai jilbab. Apanya yang tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Nah, ternyata begitu saya teliti, orang dari Majelis Ulama Indonesia Payakumbuh ini katanya meskipun pakai jilbab tapi lekuk tubuhnya masih kelihatan. Astagfirullahaladzim. Ini otaknya kok, aduh. Inilah yang saya katakan. Kok bisa ya? Nah, sebelum saya mengomentari ini, akibat dari keberatan dari Majelis Ulama Indonesia Payakumbuh ini, Dewi Novita akhirnya dicopot, dipecat, jadi camat, ditarik menjadi sekretaris Satpol PP kalau tidak salah. Aneh bin ajaib, hanya gara-gara ingin menginspirasi generasi muda Payakumbuh, dan menurut saya tetap pakai pakaian hijab, seragam pun juga seragam lengan panjang dengan pakai hijab, lekuk tubuhnya yang diperhatikan oleh Majelis Ulama Indonesia karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Pertanyaannya, di mana ya di syariat Islam yang mengatur cara berbusana sedetail itu? Saya protes keras ini. Saya bersimpati dengan Dewi Novita ini. Dewi Novita, camat Payakumbuh Timur, ini adalah korban kesempitan laki-laki yang mengatakan dirinya ulama dalam memaknai cara berbusana perempuan. Kita laki-laki ini malu sebetulnya. Kita seolah-olah punya hak atau punya otoritas, punya wewenang mengatur bagaimana cara perempuan berbusana. Seolah-olah perempuan ini hanya objek, hanya boneka yang harus menurut patuh terhadap aturan yang kita buat. Nah, seperti kasus Dewi Novita, sudah pakai jilbab sesuai dengan aturan, masih dikritisi juga, katanya lekuk tubuhnya kelihatan. Nah, yang bermasalah bukan pakaiannya Dewi Novita, tapi otaknya orang-orang Majelis Ulama Indonesia di Payakumbuh itu. Mbok Yao berpikir lebih moderat. Ulama atau orang-orang yang mengatakan dirinya ulama di Majelis Ulama Payakumbuh itu, mbok ya berkaca bahwa pakaianmu bukan penanda keimananmu. Pakaian seseorang itu tidak mengindikasikan seberapa besar keimanan seseorang itu. Saya tidak percaya. Banyak orang berjilbab berukut seperti orang Arab, burka begitu, korupsi kok, selingkuh kok. Banyak juga yang jidatnya hitam, pakai kopiah kemana-mana, koruptor kok, main perempuan juga kok. Jadi kita jangan digiring untuk memaknai ajaran agama yang sangat mulia ini dengan yang ajaran yang sangat artifisial, hanya kulitnya doang. Seharusnya kita mengajari generasi muda ajaran agama yang indah secara esensial.
bahwa pernah saya katakan keimanan seseorang bukan dari pakaian, tapi dari ketakwaan kepada Tuhan dan dari bagaimana dia memperlakukan makhluk hidup di sekitarnya, termasuk manusia di sekitarnya. Lisan, pikiran, dan tindakan itu adalah indikator keimanan seseorang. Nah, kasus Dewi Novita, apanya yang salah? Tujuannya baik, pakaiannya juga pakaian sopan, masih dipersalahkan juga. Harusnya mungkin menurut beberapa tokoh di sana, pejabat perempuan itu seperti karung beras begitu ya, dibungkus rapi, hanya kelihatan matanya begitu. Ini Indonesia, Bung. Bukan Yaman gitu loh. Arab Saudi saja yang konon menjadi kiblat kelompok-kelompok Wahabi, meskipun di sana Wahabi Salafi dilarang, sudah membebaskan orang untuk melepaskan jilbab kok. Mau pakai jilbab monggo, mau tidak juga monggo gitu. Nah, sahabat Indonesia, opini saya bangun bukan untuk melecehkan atau marah kepada Majelis Ulama Indonesia yang di Payakumbuh, tapi saya ingin menyelamatkan Dewi Novita ini. Dan mungkin orang-orang seperti Dewi Novita ini banyak sekali terjadi di pemerintahan di Indonesia. Termarginalkan karena dia perempuan. Termarginalkan karena pakaiannya. Orang tidak melihat lagi kecerdasannya, kepintarannya, tapi melihat dari cara berbusananya. Nah, ini kelompok-kelompok pegiat pembela perempuan harus bersuara. Komnas Perempuan bersuara menyelamatkan Dewi Novita ini. Jadi artinya wali kota dan siapapun di sana juga harus tunduk pada aturan yang ada di Republik Indonesia ini. Jangan membuat aturan tersendiri. Saya tidak tahu kenapa wali kota Payakumbuh begitu mudah mengikuti rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia Payakumbuh. Saya tidak tahu apakah mungkin dia sekaum juga, sepikiran sempit juga dengan MUI, saya tidak tahu. Yang jelas, sebagai warga bangsa, saya menyayangkan bahwa perempuan termarginalkan, terkorbankan hanya gara-gara pakaian. Padahal pakaiannya sudah sopan. Hanya karena otak laki-laki lagi konslet, kemudian dianggap perempuan berbusana. Tidak sesuai dengan agama. Yang tidak sesuai dengan agama itu konsletnya otak ini, bukan pakaian perempuan. Itu menurut saya. Bagaimana seorang laki-laki harusnya memaknai perempuan adalah bagian dari keindahan di dunia. Ibu kita perempuan, saudara kita perempuan, nenek kita perempuan, anak-anak kita juga mungkin ada yang perempuan. Mbok yau kita melindungi perempuan, mengangkat harkat perempuan gitu. Jangan perempuan termarginalkan. Perempuan laki-laki mempunyai hak yang sama di negeri ini. Tidak ada lagi dikotomi perempuan laki-laki. Karena camat seperti Dewi Novita, dia mampu menjadi camat. Berarti dia sudah lolos uji kompetensi bahwa dia layak menjadi camat. Kenapa harus dikorbankan hanya gara-gara pakaiannya yang dianggap memperlihatkan lekuk tubuhnya? Ini kan koplak gitu ya. Tapi itulah yang terjadi, sahabat Indonesia. Ini suara saya dari jauh, mudah-mudahan didengar oleh wali kota Payakumbuh, bahwa janganlah ormas ya seperti MUI itu mendikte pejabat negara untuk melakukan tindakan. Ini kan ormas, bukan institusi negara. MUI ini ormas, bukan institusi resmi negara gitu. Kalau ini dibiarkan terus bahwa ormas itu mendikte kebijakan dari kepala daerah, ini akan menjadi presiden buruk, Pak Wali Kota. Itu saja pesan saya. Kepada Dewi Novita, semangat. Anda menjadi inspirasi buat Indonesia
saya percaya dengan niat Anda, bahwa niat Anda adalah ingin meningkatkan kreativitas dan inovasi generasi muda di sana dengan inspirasi Citayam Fashion Week, tapi Anda telah dikorbankan karena kesempitan berpikir orang-orang tertentu. Itu yang ingin saya sampaikan. Semangat Dewi Novita. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila, salam merah putih, salam keberagaman, dan yang satu lagi, salam berpikir merdeka. Terima kasih, saya Rudi S. Kamri.